Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang benchmarking yang best practice di kehidupan sehari-hari ya, di instansi yang bisa kita terapkan dalam instansi di Kabupaten Tasik. Nah, kira-kira apa nih yang mau dibahas oleh kelompok 3 subkelompok 1 hari ini? Ada yang bisa ngejelasin nggak? Baik Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba sampaikan apa yang sudah kami pelajari terkait benchmarking yang sudah kita searching dan kita pelajari, dan akhirnya kami memutuskan untuk membahas tentang pelayanan di Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta. Boleh saya Ya, gimana Pak Ardi? Bolehkah saya Jangan di-mute. Bolehkah saya share screen terkait benchmarkingnya, Bu? Ya, silahkan, mangga Pak. Sudah terlihat, Bu? Sudah Pak. Sudah nampak. Kami sampaikan ini benchmarking hasil kesepakatan kami terkait pelayanan di Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk. Sebelumnya saya tampilkan dulu profil puskesmasnya. Ini Puskesmas Kebonjeruk, puskesmas yang berlokasi di Kecamatan Kebonjeruk di Kota Jakarta Barat. Dan Puskesmas Kebonjeruk ini melayani masyarakat umum, masyarakat dengan kartu Jakarta Sehat atau KJS, Askes, Jam Sostek, BPJS, serta JKN. Puskesmas Kebonjeruk ini dibangun pada tahun 1967, serta memiliki sarana dengan luas bangunan 1.800 meter persegi dengan tanah seluas 2.500 meter persegi. Nah, visi dan misi Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk yaitu visinya puskesmas yang selalu meningkatkan mutu pelayanan guna mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat. Ini misinya yang tercantum di Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk. Yang pertama, mengembangkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas. Selanjutnya, melengkapi sarana dan prasarana secara kualitas dan kuantitas, serta mengembangkan sistem manajemen mutu puskesmas secara terpadu dan berkesinambungan, serta mengembangkan sistem kemitraan. Itu yang tercantum dalam misi Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk. Puskesmas Kebonjeruk juga mempunyai budaya kerja dan nilai organisasi yang mereka sebut dengan pro sehat. P-nya itu profesional dalam bekerja, R-nya responsif dalam memberikan pertolongan, O-nya orientasi pada kebutuhan dan harapan pelanggan, S-nya selalu taat dan patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku, E-nya empati terhadap pasien, H-nya hormat dan saling menghargai terhadap sesama, A-nya aman, T-nya yang terakhir yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumber daya manusia di Puskesmas Kebonjeruk atau di Puskes Kecamatan Kebonjeruk ini terdiri dari dokter umum sebagai pegawai negeri sipil 7 orang, dokter giginya 5 orang, perawatnya 14 orang, bidan 3 orang, apoteker 1 orang, apotekernya 2 orang, kesehatan masyarakat 4 orang, gizi 3 orang, ahli kesehatan lingkungan 1 orang, teknisi ronsen 1 orang, teknisi lab 2 orang. Dan ini pegawai dengan non pegawai negeri sipilnya terdiri dari dokter umum 3 orang, dokter gigi 1 orang, perawat 7 orang, bidan 10 orang, apoteker 1 orang,
asisten apotekernya 1 orang, rep opticiannya 1 orang, gizi 3 orang, teknisi ronsen 1 orang, teknisi laboratorium 2 orang. Sistem kerja di sana yang kami ketahui dan kami cari di berbagai sumber, yaitu jam kerja di Puskesmas Kebonjeruk ini yaitu dari mulai jam 7.30 waktu setempat sampai dengan jam 16.00 untuk hari Senin dan hari Kamis, dan untuk hari Jumat ini jam 7.30 sampai jam 16.30 waktu setempat. Dan ada shift di klinik UGD 24 jam di puskesmas tersebut. Sistem reward dan punishment di Puskesmas Kebonjeruk ini memiliki reward kepada para pegawai negeri sipil yang berasal dari Pemprov DKI Jakarta berupa uang tabungan yang berasal tanggungan yang besarnya sesuai dengan lamanya masa kerja. Ada yang mendapatkan 500.000 untuk masa kerja dengan 15 tahun, ada yang 20 tahun sebesar 750.000, dan ada yang 1 juta untuk yang sudah masa kerja mencapai 30 tahun. Reward ini diberikan di bulan Juni untuk pegawai laki-laki dan di Hari Ibu untuk pegawai perempuan. Sistem punishment-nya yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa pemotongan TKD dengan kriteria terlambat, pulang cepat, izin, ALPA. Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk ini memiliki satu kebijakan dalam sistem punishment pada kriteria ALPA, yaitu jumlahnya jika 5 kali sama dengan 2.250 menit. Dan mendapat teguran BAP serta pemotongan TKD. Jika lebih dari 5 kali ALPA, maka tidak akan diberikan tunjangan kinerjanya selama 3 bulan. Nah, sistem mutu ini, selanjutnya sistem mutu yang diterapkan di Puskesmas Kebonjeruk. Sistem mutu ini sudah dilaksanakan pada tahun 2003 oleh Puskesmas Kebonjeruk dengan tersertifikasinya ISO 9001. Nah, ISO 9001 ini sangat relevan sekali diterapkan di pelayanan publik termasuk puskesmas, dan setiap 6 bulan sekali dilakukan audit oleh lembaga eksternal, karena syarat untuk memperpanjang ISO selama 3 tahun ini syaratnya setiap per semester harus dilakukan audit oleh lembaga eksternal. Dan sekarang Puskesmas Kebonjeruk ini sudah mendapatkan predikat terakreditasi paripurna dari lembaga independen Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Jenis pelayanan yang disediakan ada pelayanan upaya kesehatan perorangan, ada pelayanan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan perorangannya di sini ada klinik umum, pelayanan ruang bersalin, poli kesehatan manula one stop service atau Pokemon, klinik penyakit tidak menular, klinik manajemen terpadu balita sakit, klinik gigi, klinik keluarga berencana, klinik konsultasi gizi, klinik TB dan kusta, klinik pelayanan kesehatan peduli remaja, klinik infeksi menular seksual atau IMS, poli TikTok, ini poli khusus surat penyurat, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan EKG, serta klinik sanitasi, Sahabat Sudirman klinik TB, poli rujukan, dan pelayanan GD 24 jam. Untuk upaya kesehatan masyarakatnya ini yang rutin dilaksanakan yaitu senam diabetes mellitus, pemeriksaan rujuk balik pasien diabetes mellitus, senam lansia, senam hamil, serta duta lansia bahagia atau Pokemon. Dalam memberikan pelayanan, Puskesmas Kecamatan Kecamatan Kebonjeruk juga memiliki hotline news Puskesmas dengan nomor 081383049557, dan ini yang oleh masyarakat sekitar ataupun masyarakat wilayah Puskesmas ini yang dimanfaatkan untuk memberikan masukan saran kepada puskesmas tersebut. Dan Puskesmas Kebonjeruk
Jeruk ini sebagaimana manajemen puskesmas yang dilaksanakan di puskesmas lain ini mempunyai sistem manajemen yang diantaranya yaitu ada pertemuan rutin tiap 3 bulan sekali dengan para pemangku kebijakan di wilayah tersebut, dengan kelurahan, dengan camat, serta dengan TNI, Polri, dan lintas sektor terkait untuk merumuskan, merencanakan, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh puskesmas tersebut. Serta Puskesmas Kebonjeruk ini memiliki atau melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara rutin yang mana diamanatkan oleh Peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat dengan 9 indikator. Puskesmas tersebut sangat rutin melakukan survei-survei tentang kepuasan pelanggannya. Mungkin itu gambaran luas terkait atau gambaran umum terkait Puskesmas Kebonjeruk yang kami pelajari, Bu. Mudah-mudahan ada poin-poin khusus yang harus kita adopsi atau harus kita ambil untuk dilaksanakan di instansi yang kita sekarang bekerja dalam pelaksanaan pelayanan publik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Kalau boleh tahu, Puskesmas Kebonjeruk ini akreditasinya tahun berapa ya Pak paripurnanya? Kalau kita membaca dari berbagai informasi bahwa Puskesmas Kebonjeruk ini sudah terakreditasi paripurna pada tahun 2018. Kalau paripurna itu biasanya dilihat dari segi apanya aja Pak untuk penilaian itu? Jadi kalau akreditasi paripurna itu tingkatan yang akreditasi dengan tingkatan yang paling atas berdasarkan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama termasuk di klinik, dokter umum dan dokter gigi. Ini untuk puskesmas ini ada 9 bab atau ada 9 standar yang harus dilaksanakan atau yang harus diterapkan oleh puskesmas tersebut. Di antaranya yaitu bab 1, bab 2, bab 3 untuk manajemen, administrasi manajemen, bab 4, bab 5, bab 6 untuk upaya kesehatan masyarakat, bab 7, bab 8, bab 9 ini untuk upaya kesehatan perorangan. Ada nilai ambang batas untuk menjadi paripurna, yaitu nilai administrasi manajemennya harus di atas 80%, nilai UKM-nya harus di atas 85%, dan nilai UKP-nya harus di atas 85%. Dan untuk yang manajemen, mohon maaf, harus di atas 90%. Itu nilai ambang batas untuk menuju akreditasi paripurna. Dan itu ada beberapa kriteria di dalam bab itu dan standar yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh puskesmas tersebut. Dan Puskesmas Kebonjeruk sudah meraih predikat tersebut. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ardi penjelasannya. Oke, sekarang saya mau nanya nih, gimana pendapat Ibu atau Bapak terkait pelayanan prima di Puskesmas Kebonjeruk yang bisa kita terapkan di Puskesmas Kabupaten. Kira-kira Bu Dewi Rati bisa menjelaskan Bu pendapatnya? Silahkan. Ya, boleh Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau untuk informasi yang tadi saya dapat dari paparan Pak Ardi ya, untuk 9 indikator pelayanan prima yang sudah saya dapatkan dari paparan tersebut, contohnya misalkan dalam partisipasi publiknya gitu ya,
itu dalam melayani masyarakat umum, BPJS, Askes, jam sostek, berarti itu sudah mencakup gitu. Nah, terus untuk dalam hal transparansinya, itu juga untuk pemampangan banner biaya. Sudah dipasang lewat banner yang sudah dipampang oleh pihak puskesmas tersebut. Responsifnya tadi juga masuk dalam misinya gitu, memberikan pertolongan dengan respon cepat gitu, tidak mengabaikan pasien yang datang, tapi mereka dengan gesit melakukan pelayanan. Nah, tentang salah satunya yaitu tidak diskriminatif, yaitu mereka tidak membeda-bedakan pasien BPJS, Askes, atau pasien umum yang mungkin membayar gitu kan. Mereka memperlakukannya sama, baik dari lansia, anak kecil gitu. Mereka memberikan fasilitas yang memadai, tidak membeda-bedakan. Serta dalam hal mudah dan murah, itu sudah jelas mereka mengikutinya sesuai dengan aturan. Mudah diakses gitu kan, murah juga dalam segi pembiayaan yang sudah mengikuti aturan pemerintah daerahnya gitu kan, serta efektif dan efisiennya yaitu dalam tercapainya tujuan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat gitu. Dalam hal aksesibilitasnya itu berarti mereka mudah dijangkau, karena yang saya lihat tadi alamatnya saja berada di tengah kota gitu ya Pak ya, yang bisa diakses, mudah diakses oleh setiap masyarakat sekitar. Dalam hal akuntabilitasnya, dari segi visi misi dan fasilitas yang ada serta hal yang lainnya, mereka sangat maksimal dalam tanggung jawab gitu ya Pak ya. Mereka kan salah satunya mengadakan rapat rutin yang dilakukan 3 bulan sekali minimalnya dengan instansi terkait lainnya untuk membicarakan program ataupun kinerja yang sudah mereka lakukan. Dan untuk dalam berkeadilan, mereka juga dengan adanya memberikan ruang atau tempat duduk khusus untuk lansia, itu mereka tidak membeda-bedakan berarti ya. Mereka sangat memperhatikan pasien, tidak hanya yang dari segi umur, tapi mereka juga memperhatikan untuk pasien-pasien yang mungkin membutuhkan perlakuan khusus gitu. Oke. Berarti yang 9 indikator ya, sesuai dengan pelayanan prima ya, Bu Dewi Ratih ya. Terima kasih Bu penjelasannya. Memang berarti Puskesmas Kebonjeruk ini sudah mencapai 9 indikator tersebut ya. Kalau untuk dari sisi penilaian kinerjanya, ya Bu Elis, untuk sisi ya. Jangan dilihat ya Bu, tentang penilaian kinerjanya bagaimana Bu Puskesmas Kebonjeruk ini, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Nah, untuk pedoman penilaian kinerja ini ya terutama di sini ada 6 poin. Yang pertama ada tentang kebijakan, kemudian profesionalisme SDM-nya, sarana dan prasarana, kemudian sistem informasi publik, konsultasi dan pengaduan, kemudian ada juga inovasi dan pelayanan. Nah, jadi di sini tentang kebijakan, ya di sini Puskesmas ini masih melayani ya masyarakatnya bisa dengan menggunakan pelayanan Askes, ya BPJS, JKN. Jadi ini sangat mudah untuk masyarakat. Kemudian dari segi profesionalisme SDM-nya, seperti yang sudah kita bahas tadi, ternyata di Puskesmas ini ya SDM-nya itu sudah melebihi batas minimal yang disyaratkan. Contohnya misalkan ketika minimal dokter yang dibutuhkan itu 2 misalkan, tetapi di sini ada 10, berarti itu kan sudah melebihi batas standar minimal. Mungkin itu dari profesionalisme SDM. Nah, kemudian untuk sarana dan prasarana di sini sudah bagus ya. Jadi untuk gedungnya, bangunannya di sini sudah mencapai lantai 3
kemudian di depannya juga ada fasilitas, ada taman bermain. Nah, kemudian selain itu masih ada lagi sarana prasarana yang lainnya, yaitu diantaranya di tiap ruangan ini jadi sudah sesuai dengan apa yang disyaratkan. Mungkin itu dari sarana dan prasarana. Kemudian dari sistem informasi publik, ya ternyata di puskesmas ini sudah cukup canggih ya Bu ya. Kenapa di sini? Karena sudah membuat website yang nantinya ini bisa langsung diakses oleh masyarakat. Jadi masyarakat akan lebih mudah untuk mencari informasi tentang puskesmas tersebut. Kemudian dari segi konsultasi dan pengaduan, ya di sini pengaduan. Kemudian yang keenam tentang inovasi pelayanannya, di sini sudah bagus ya, banyak diantaranya ada poli Pokemon, ada poli TikTok, kemudian ada senam khusus untuk diabetes mellitus ya, ada sahabat Sudirman, dan kemudian ada klinik poli TBC. Nah mungkin itu adalah yang bisa saya sampaikan tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik. Dilihat dari sumber dayanya untuk Puskesmas Kebonjeruk ini sudah sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas ya, gitu. Jadi memang ada yaitu di poli TikTok dan ada poli kesehatan manula one stop service ya, Pokemon ya, dan ada senam khusus untuk diabetes mellitus ya, gitu. Untuk Pak Ardi ya, Pak Ari mana ya? Sepertinya hilang sinyal ya, Pak Ari. Ya Pak Ari, bisa ngedengar saya Pak? Ada pendapat lain Pak Ari? Bagaimana Pak Ari? Atau Pak Ardi bisa menambahkan Pak? Oh iya, makanya Pak Ardi bisa menambahkan Pak Ardi? Baik, terima kasih Bu dari tentang Dewi. Mohon tentang pelayanan prima, dan Bu Elis tentang penilaian kinerja bagaimana Pak? Baik, apa yang disampaikan tadi Bu Dewi Rati terkait pelayanan prima dengan 9 indikator dari mulai partisipatif sampai dengan berkeadilan, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dewi Rati. Jadi puskesmas tersebut sudah mengedepankan pelayanan prima sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan, seperti tadi contohnya partisipatif. Partisipatif ini masyarakat dilibatkan dalam segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan puskesmasnya sesuai dengan misinya, bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Terus lagi ada berkeadilan, tadi Bu Dewi Rati menjelaskan tentang adanya ruangan khusus untuk lansia. Ini sangat berkeadilan sekali. Kita sebagai ASN juga harus mengedepankan itu, karena orang yang lemah harus kita lindungi gitu. Salah satunya dengan diadakannya ruang khusus untuk lansia. Jadi apa yang disampaikan Bu Dewi sudah mencakup semuanya terkait pelayanan prima yang ada di Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk ini, sehingga apa yang disampaikan Bu Dewi tadi terkait pelayanan prima mudah-mudahan bisa diterapkan di instansi kita bekerja. Selanjutnya untuk penilaian kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 ini, penilaian kerja di unit penyelenggara pelayanan publik. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Elis, ada 6 indikator yang
harus dilaksanakan dan diterapkan. Yang pertama, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sampai inovasi pelayanan publik. Apa yang disampaikan Bu Elis tadi terkait kebijakan betul sekali. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta di sana mengeluarkan kebijakan untuk seluruh puskesmas dengan kartu JKN, kartu Jakarta Sehat, jam sostek, maupun yang lainnya ini harus dilayani. Dan ini merupakan kebijakan yang sangat baik, yang sangat bagus untuk masyarakat, khususnya di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terus lagi sarana prasarana dengan Bu Elis mengetahui sosok dari puskesmas tersebut sekarang sudah bergedung lantai 3 dengan halamannya ada taman bermain. Itu merupakan sarana prasarana yang menyamankan pengunjung atau masyarakat, serta di sana juga apa yang tadi Bu Elis sampaikan sudah sesuai standar alat-alat atau sarana prasarananya. Tiap ruangan itu sudah terstandar untuk melakukan pelayanan pada ruangan tersebut. Selanjutnya, sistem informasi publik, tadi Bu Elis juga menyampaikan ada website. Itu merupakan sistem informasi yang berbasis web, itu sangat mudah diakses oleh masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Terus lagi ada konsultasi dan pengaduan, mempunyai hotline news. Terus lagi inovasi tadi Bu Elis katakan atau sampaikan ada Pokemon. Baik, selanjutnya tadi udah disampaikan juga sama Bu Elis terkait inovasi pelayanan publik yang ada di Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk ini, seperti adanya poli Pokemon, terus lagi ada ruang klinik TikTok gitu ya, untuk surat menyurat, serta sahabat Sudirman, klinik TB paru, terus lagi ada senam lansia dan senam diabetes mellitus. Nah, ini merupakan inovasi dari puskesmas tersebut yang saya kira belum ada di puskesmas lain. Jadi apa yang disampaikan Bu Elis tadi terkait pedoman penilaian kinerja di unit penyelenggara pelayanan publik pada Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk ini sudah komprehensif atau menyeluruh. Dari 6 indikator ini mereka sudah melaksanakannya. Mungkin itu perpaduan terkait pelayanan prima dan pedoman penilaian kinerja yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017. Bu Dewi, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ardi, atas penjelasan gabungan dari pelayanan prima dan penilaian kinerjanya ya. Mudah-mudahan dengan paparan tadi kita dapat mengaplikasikan pedoman pelayanan prima dan pedoman penilaian kinerja di instansi kita dan menjadi bahan pertanggungjawaban dari evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Terima kasih teman-teman semuanya atas paparannya dan ilmu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat, wabarakatuh. Bu. Ya, semangat.